Salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita simak video tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Kenabian Ismail. Allah menyebutkan tentang kenabian Ismail dengan firman-Nya, yaitu dalam surat Maryam ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah di dalam Alkitab bahwa Ismail adalah seorang yang menepati janji, seorang rasul dan nabi. Kelahiran Ismail. Setelah Ibrahim kembali dari Mesir ke Palestina bersama istri dan hamba sahayanya, istrinya yang bernama Hajar, Ibrahim menginginkan seorang anak. Kemudian ia berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Nampaknya Sarah merasakan apa yang terlintas di hati Ibrahim. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan mengharamkan aku darimu. Maka aku berpendapat supaya engkau kawin dengan sahayaku, Hajar. Barangkali Allah memberimu anak darinya. Karena Sarah sudah lanjut usia dan tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan anak, maka Ibrahim kawin dengan Hajar yang kemudian menurunkan Ismail sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Ini adalah berita gembira mengenai umat Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad adalah keturunan Ismail. Begitu pula bangsa Arab Hijaz, dan janji yang tidak terwujud dalam keturunan Ismail kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hijrah ke Wadi Makkah. Setelah Ibrahim mendapatkan anak bernama Ismail dari istrinya Hajar, maka Sarah meminta Ibrahim agar meninggalkannya karena kecemburuannya membuat ia tidak bisa hidup bersama Hajar. Ibrahim mengabulkan keinginannya karena suatu hal yang dikehendaki Allah. Maka Allah mewahyukan kepada Ibrahim agar membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu pergi bersama-sama ke Mekah. Dengan bimbingan Allah, mereka tiba di suatu tempat yang kering dan tandus, yaitu tempat di mana akan dibangun Ka'bah. Ibrahim menurunkan Hajar dan anaknya di tempat yang tandus dan tidak ada air, kemudian meninggalkan keduanya. Maka Hajar mengikuti dengan sedih dan berkata, "Kemanakah engkau pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Memancarnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Allah dengan sabar.
Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Ibrahim sampai habis. Maka hauslah ia dan putranya. Hajar terus memandang putranya yang kehausan, sehingga ia tidak tahan menyaksikan pemandangan yang menyedihkan ini. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu. Demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah dan kehausan. Hajar berlari ke gunung Sofa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke gunung Marwa. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian, terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Zam-zam, zam-zam." Artinya, berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat ini disebut Telaga Zam-zam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut. Telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Allah. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Allah adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Dan yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas perjalanan Hajar, Ibrahim dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amal ibadah haji. Dengan adanya sumur Zam-zam, inilah maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para khalifah. Menarik perhatian para khalifah yang melewati tempat itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-zam dan mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur air Zam-zam. Ujian bagi Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan melihat keadaan anak dan istrinya, siap itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan itu, ia dapat keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Makkah. Karena istri dan anaknya itulah pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini ia pendam. Ia berangkat ke Makkah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang
mengembala ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega, bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apa. Tampaknya malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Makkah bukanlah jarak yang dekat, maka ia tertidur saking lelahnya. Begitu terbangun, Nabi Ibrahim berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Ia begitu menyayangi Ismail, tetapi Tuhan menghendaki anak yang sangat ia cintai itu untuk dijadikan kurban. Nabi Ibrahim agak ragu, namun akhirnya ia menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah. Ia beritahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban. Aku harus menyembelihmu sekarang. Bagaimanakah pendapatmu, nak? Kata Nabi Ibrahim. Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas, jawab Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar. Berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka. Nabi Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutupi kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, hampir menempel, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Dan sekarang sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat berat bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Mendirikan Ka'bah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Zam-Zam. Diberitahukan hal itu kepada Nabi Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setelah usai bekerja, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah persembahan dari kami. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat beribadah bagi kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembah Allah.
Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail inilah yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan. Ketika Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Nabi Ismail berumur 13 tahun, beliau mendapat perintah Allah untuk melakukan khitan atau sunat. Khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon, karena usianya yang sudah lanjut, maka khitannya Nabi Ibrahim dilakukan dengan kampak. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah. Beliau menaruh perhatian besar terhadap kaum fakir miskin. Beliau suka makan bersama-sama mereka. Jika beliau hendak makan, maka beliau berjalan berkilo-kilometer untuk mencari orang-orang untuk diajak makan bersama. Memang makan bersama bisa menimbulkan berkah. Nah anak-anak, itulah cerita singkat tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya tersebut. Kita jadikan suri tauladan, kita jadikan tuntunan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang Allah dengan tulus, ikhlas, dan sabar. Tentunya cerita ini masih banyak kekurangan. Untuk itu Ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail.